betul dari saya, Pak. Ya, baik. Sobat TSC, terima kasih. Sore ini kita bicara tentang balancing work and personal life ya. Mungkin next slide, Pak. Tadi Pak Agus sudah perkenalkan saya ya. Pengalaman saya sebenarnya banyaknya di dunia perbankan, Pak. Ya, teman-teman TSC. Saya hampir 25 tahun lebih di beberapa bank swasta nasional, tapi ada beberapa juga industri. Ya, saat ini memang saya aktivitas sebagai dosen di Politeknik Jakarta Internasional, juga pengajar beberapa program di Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia atau LPPI, lalu juga founder dari Aura Positif Indonesia, itu Aposindo ya. Jadi bagi teman-teman juga yang mau follow di IG saya ini @aposindo. Lalu saya juga associate partner dari Capson Asia Servitama bersama Pak Agus, dan ada tadi senior-senior saya Pak Dewo dan Pak Danang juga. Juga member of TML, Theocentric Motivation and Leadership Community. Jadi teman-teman TSC juga terbuka untuk teman-teman semua, Sobat TSC, untuk coba cari tahu apa sih itu TML Community. Nah, ini komunitas orang-orang yang berusaha berpikir dan berkembang secara positif gitu ya. Dan tadi sudah dijelaskan, saya juga menulis salah satu buku 4G for Life, isinya itu buku-buku motivasi. Next Pak, silakan. Ya, kita lanjut ya. Kita coba bahas bareng-bareng apa sih itu balancing work and personal life. Nah, saya coba mengutip dari Jack Welch, itu katanya there's no such thing as work-life balance. Nggak ada yang seimbang, nggak ada yang sungguh-sungguh seimbang dalam pekerjaan dan kehidupan pribadi gitu kan. Katanya there are work-life choices. Yang ada hanya pilihan-pilihan ya, dan kita yang membuat, dan masing-masing pilihan itu membawa konsekuensi bagi kita. Nah, pertanyaannya apakah betul demikian? Apakah betul katanya tidak ada yang seimbang di dalam pekerjaan dan kehidupan pribadi? Coba kita kuliti sama-sama ya, supaya apakah pernyataan Jack Welch ini, walaupun beliau nih memang orang yang sangat dihormati, beliau adalah yang memang sukses ya, belum lama beliau berpulang ya dalam usia yang juga cukup tua ya. Tapi apakah keseluruhan pernyataan beliau ini benar? Coba kita lihat slide berikut ya. Definisi. Nah, teman-teman semua, kita kembali kepada definisi sebenarnya. Saya yakin teman-teman semua punya definisi masing-masing tentang apa yang kita maksudkan dengan seimbang antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Apakah seimbang ini harus sebagaimana timbangan yang digambar ini? Apakah semua harus seimbang seperti demikian? Ya kan? Nah, saya kira juga tidak demikian ya. Contohnya misalnya, kalau kita mengatakan balance ya, seimbang, artinya apa? Artinya kita punya waktu dalam kehidupan kita satu hari misalnya 24 jam. Katakanlah 6 jam lah ya kita ambil ya untuk rata-rata orang tidur ya 6 jam. Ya. Artinya kita masih punya sisa waktu 18 jam. Apakah dari 18 jam itu kita bekerja 9 jam dan untuk urusan personal kita, pribadi, keluarga, dan lain-lain itu 9 jam juga? Rasanya sih tidak demikian juga ya. Banyak yang orang bekerja sekarang ini lebih dari 9-10 jam. Ada yang 12 jamnya. Ada yang mungkin bukan lagi bekerja itu 9 to 5. Tetapi banyak loh yang kantor-kantor, terutama kita di Jakarta ini ya,
9 to 9. Ya. Beda lagi waktu pandemi ini, karena PPKM, ya banyak yang bekerja di rumah, bahkan katanya kerja di rumah bukannya lebih enak katanya. Lebih nggak jelas waktunya, ya. Zoom meeting mulainya jam 8 malam, gitu, selesai jam 10. Nah ini apakah ini yang namanya balance, gitu kan? Nah, teman-teman sendiri pasti punya definisi sendiri-sendiri tentang apa yang dimaksud dengan keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi. Apa definisi itu? Pasti tidak terlepas dari bagaimana latar belakang kita, ya kan? Latar belakang kita, latar belakang pendidikan, keluarga, ya kan? Yang mempengaruhi itu semua, atau situasi kita saat ini. Kita pasti punya definisi yang berbeda-beda karena dipengaruhi hal-hal yang demikian. Coba di slide berikutnya, kita lihat analogi ini. Ya, analogi ini kebetulan saya senang bersepeda ya, bersepeda. Jadi saya senang sekali dengan analogi-analogi orang bersepeda. Nah, ini ada dua gambar teman-teman. Sobat TSC bisa lihat. Yang satu gambar ini adalah ketika lomba sepeda, balap sepeda. Ya, sekarang ini lagi ada Olimpiade, ada juga lomba balap sepedanya. Ya, kita lihat lomba balap sepeda. Kita bisa menganalogikan sepeda ini, ya, sepeda ini bisa sebagai pekerjaan atau sebagai kehidupan kita. Coba kalau lagi Anda lihat orang naik sepeda karena di dalam sebuah perlombaan. Apa yang mereka rasakan? Pasti mereka sedang begitu kompetitif, ya. Kalau dalam sebuah pekerjaan Anda sedang di dalam sebuah perlombaan, apakah orang-orang yang bersepeda itu kita lihat lomba sepeda itu. Di belakangnya apa? Di belakangnya itu pemandangan bagus sekali. Laut bagus sekali, ya kan? Tapi apakah mereka sempat menikmati pemandangan itu? Apakah mereka sempat berhenti terus foto-foto dulu? Tentunya tidak, ya. Tentu tidak. Mereka terlalu bersemangat untuk harus yang terdepan karena kompetisi yang demikian, apalagi jalanan menanjak ya, begitu berat mereka harus membawa itu. Nah, begitu juga teman-teman sobat-sobat TSC, bisa saja situasi itu yang sedang Anda alami saat ini, ya. Anda sedang begitu dikejar deadline. Tapi saya kira sih enggak ya di sini. Teman-teman ini kita bicara work life balance ini teman-teman saya yakin semuanya udah balance semua. Kenapa? Ya kalau enggak balance mungkin Anda enggak ada nih siang ini di sini. Ada semua sedang sibuk tuh teman-teman kita yang nggak bisa ikut. Ya boro-boro mereka mau belajar kembali, ya kan, mau sharing seperti ini. Mereka udah nggak punya waktu, nggak bisa sempat-sempat foto-foto seperti ini. Mereka sedang tergesa-gesa semua. Mereka sedang balap semua, ya. Mereka sedang balap. Nah, jadi kalau saya kira teman-teman yang ada di sini sih hidupnya udah seperti yang di nomor 2 ini. Ini gambar nomor 2, sepeda itu ya. Itu seperti sepeda lagi ya lihat-lihat pemandangan lah ya. Mengayuh sepeda, tetapi sambil menikmati pemandangan. Sempat berhenti sebentar, kemudian foto-foto, ya. Kan juga, nah, lagi bekerja, tetapi bisa meninggalkan pekerjaan sejenak untuk ikut webinar semacam ini, kemudian bisa menambah ilmu, bisa menambah network, kawan-kawan yang baru, gitu kan. Nah, ini ibarat teman-teman yang naik sepeda itu di tengah sawah, ya kan,
sama-sama naik sepeda,